kesempatan ini. Oleh sebab itu kami mohon berfirmanlah Tuhan, pengurapan roh-Mu kiranya turun atas kami, bahkan juga atas hamba-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekaliannya, sidang jemaat, salam. Lebih sukacita lagi, salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan, kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah bagi kita hingga sampai pada pagi siang hari ini di tengah-tengah ibadah ataupun melalui ibadah kita yang pertama yang boleh terselenggara. Semua berkat kasih dan anugerah Tuhan, kiranya hati kita dibawa terus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, semakin dibawa lebih erat, lebih intim lagi hingga menyatu dengan Tuhan Yesus yang adalah kepala, kita gerejanya adalah tubuhnya. Kita bersyukur kalau pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, perpanjangan umur untuk kita boleh datang bersyukur, memuji-muji Tuhan. Terlebih juga kita boleh menerima kebenaran-kebenaran firman Allah. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah pelayanan ini ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerah Tuhan. Saya masih menyampaikan firman Tuhan, masih saudaraku dalam tema soal waktu, ya. Tetapi sebagaimana yang sudah kita ikuti dalam beberapa minggu ini, saya juga menyampaikan tema-tema kecil dari hal waktu ini. Kalau pada minggu yang lalu kita mendengarkan tema kecilnya adalah kehidupan yang bermesbah, saya juga masih melanjutkan bagian yang kedua pada pagi siang hari ini, yang dikutip dari suratan Rasul Petrus pada suratnya yang pertama, dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, dari ayatnya yang ketujuh. Kalau kita memperhatikan suratan yang ditulis oleh Rasul Petrus, baik dalam suratnya yang pertama maupun juga dalam suratnya yang kedua, Rasul Petrus itu banyak berbicara tentang waktu. Dan Rasul Petrus betul-betul mengerti, memahami waktu. Ya, waktu-waktunya Tuhan maupun juga waktu-waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi gereja. Kalau di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, Rasul Petrus menyampaikan tentang waktu, antara waktunya Tuhan dengan waktu kita manusia. Bagi Tuhan 1 hari, bagi kita manusia itu sama dengan 1000 tahun. Iya, sudah, ini berbicara tentang waktu. Itu dalam suratnya yang kedua. Sedangkan dalam suratnya yang pertama, sebagaimana tema yang sudah kita ikuti dari 1 Petrus pasal yang keempat, dari ayatnya yang ketujuh itu dikatakan kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ini bicara tentang waktu. Ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini bicara tentang waktu. Bahkan sebelumnya kalau kita naik ke atas kepada ayatnya yang kedua, itu dikatakan kamu sudah banyak mempergunakan waktu itu dengan sia-sia. Maka dalam waktu yang sisa ini, jangan lagi hidup menuruti hawa nafsu dagingmu, tetapi hiduplah menurut kehendak Allah. Itu berbicara tentang waktu. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan bahwasanya Rasul Petrus betul-betul mengerti soal waktu, dan dia banyak menulis soal waktu supaya gereja Tuhan, umat Tuhan, orang-orang percaya betul-betul mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan beri itu dengan baik. Amin. Nah, kembali kepada tema kita, ya saudaraku, dari ayatnya yang ketujuh tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya sudah terangkan ini. Ya, bahkan langit dan bumi pun
akan hancur dalam nyala api. Segala unsur-unsurnya juga akan hancur dalam nyala api kalau sudah tiba pada waktunya. Namun sebelum itu terjadi, ingatkan di sini, karena itu kuasailah dirimu. Penguasaan diri penting dan sangat perlu. Ya, saya sudah terangkan ini juga pada minggu yang lalu. Kenapa saudaraku sampai buah roh yang terakhir itu pun dicatat penguasaan diri. Sebab orang kalau tidak dapat menguasai diri, hal yang baik dalam dirinya, segala perjuangan-perjuangan yang sudah dimilikinya, itu bisa hilang kalau tidak memiliki penguasaan diri. Baru selanjutnya, bagian yang kedua, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi tenang. Ini berbicara tentang penguasaan pikiran. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia, kuasai pikiran supaya bisa tenang dan bisa selalu berdoa. Iya, penguasaan pikiran supaya kita bisa tenang dan berdoa. Ini yang saya kutip temanya, kehidupan yang bermesbah. Iya, saudara, saya istilahkan dengan kehidupan yang bermesbah. Sebab kehidupan yang berdoa itu disamakan dengan kehidupan yang bermesbah. Kalau kita belajar tentang tabernakel, saudaraku, ada 2 mesbah di sana, itu berbicara tentang doa. Baik doa penyembahan maupun juga doa-doa permohonan. Ya, jadi kehidupan yang bermesbah. Saudara yang terkasih, hal yang pertama yang saya sampaikan bahkan pada minggu yang lalu juga saya sudah singgung, betapa perlunya kehidupan yang bermesbah dalam menjalani kehidupan kita, apalagi menghadapi masa-masa akhir. Kalau Petrus menyampaikan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, berarti kita berada pada hari-hari yang terakhir. Iya, jadi di dalam menjalani kehidupan kita serta menghadapi masa-masa akhir, betapa perlunya kita memiliki kehidupan yang bermesbah. Saya sudah terangkan pada minggu yang lalu bahwasanya Yesus sendiri pun berdoa, bahkan mengajarkan bagaimana cara berdoa serta memberikan teladan kehidupan yang berdoa. Orang-orang di dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang berhasil sampai kepada akhirnya adalah orang-orang yang berdoa. Baik itu Henok, baik itu Abraham, baik itu Musa, baik itu Daniel, bahkan juga yang lain-lain. Termasuk juga di dalam perjanjian baru, baik Rasul Paulus, Silas maupun jemaat mula-mula adalah orang-orang yang berdoa, sehingga mereka adalah orang-orang yang mengalami kuasa Allah dalam hidupnya. Iya. Betapa perlunya kehidupan yang bermesbah dalam menjalani hidup serta menghadapi hari-hari yang terakhir. Saudara yang terkasih, doa adalah bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, doa adalah bentuk penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Iya. Jadi kalau kita membangun kehidupan yang bermesbah, yang berdoa, ini adalah praktik hidup orang-orang yang selalu memiliki penyerahan kepada Tuhan. Kalau dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 ini, Petrus menekankan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pada pasal yang kelima, ya, Petrus menekankan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara hidup. Maka saya katakan, kehidupan yang bermesbah itu adalah kehidupan yang penuh dengan penyerahan. Iya, tanda penyerahan. Mari saya kutip sebentar pasal 5 ayat yang kelima sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, Ya. tunduklah kepada orang-orang yang tua. Terus. Dan kamu semua, Ya. rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya. Sebab Allah menentang orang yang congkak, Ya, terus. tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Allah menentang orang yang congkak, yang sombong, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah
Ya, maksud Petrus sebenarnya di sini adalah orang-orang yang tidak membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa adalah orang-orang yang sombong, yang congkak. Karena akan merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, merasa dirinya hebat, merasa dirinya dapat melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Ya, tetapi orang-orang yang rendah hati itu selalu membangun hubungan dengan Tuhan, selalu membangun misbahnya sebagai bentuk penyerahan kepada Tuhan. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Terus. Supaya kamu ditinggikannya. Iya, terus ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Iya, sebab Dia yang memelihara ya, kamu. serahkan segala kekhawatiran. Ya, kepada Dia, sebab Dia yang memelihara hidup. Ya, oleh sebab itu tadi saya sampaikan, kehidupan yang bermisbah adalah kehidupan yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Karena kita merasa kita tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah kuat tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Sehingga selalu mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala sesuatunya, membuat Tuhan yang menjadi teladan kemudi bagi kita. Ya, kalau kita belajar kitab Imamat, dalam kitab Imamat pada pasal-pasal awal, baik pasal pertama, pasal kedua, ketiga, keempat, 5 sampai kepada pasal yang ke-6, di situ ya kita melihat perikop-perikopnya tentang korban-korban. Ya toh? Ya, Imamat pasal 1 itu adalah korban bakaran. Apa yang dimaksud dengan korban bakaran? Korban bakaran itu yang dipersembahkan di atas mezbah itu menunjukkan ataupun menyatakan tentang komitmen kita terhadap Tuhan. Ya, komitmen terhadap Tuhan. Maka korban bakaran ini harus selalu ada. Api di atas mezbah korban bakaran itu tidak boleh padam. Ya, harus tetap menyala. Baru nanti pada pasal yang kedua, di situ ada namanya korban sajian. Korban sajian itu adalah komitmen kita terhadap sesama. Ya, komitmen terhadap sesama, kasih kepada sesama. Jadi harus ada komitmen. Ya, mengasihi sesama. Maka dalam pertemanan pun harus ada komitmen. Amin. Ya, harus ada komitmen. Ya, saudaraku, yang walaupun kadangkala dalam pertemanan ini kan kadangkala kita bisa tertawa bersama, sedih bersama, kadangkala kita diuntungkan, kadangkala kita dirugikan. Ya, saudaraku, kadangkala kita dikasih, kadangkala kita dihianati juga. Ya, tetapi harus ada komitmen terhadap sesama. Ya, baru pasal yang ketiga itu namanya judulnya korban keselamatan. Ya, jadi harus ada korban untuk mempertahankan keselamatan. Mulai memperoleh keselamatan sampai mempertahankan keselamatan itu harus ada pengorbanan. Memang di awal ketika kita lahir baru kita sudah selamat. Tetapi untuk mempertahankan keselamatan itu harus ada korban tiap hari, tiap saat. Supaya keselamatan itu bisa tetap terjaga, terpelihara. Baru nanti kepada pasal yang keempat ada namanya korban penghapus dosa. Ya, ini adalah korban untuk tabiat-tabiat kita. Ya, supaya kita terlepas dari tabiat-tabiat kita yang lama, ya saudara, harus ada korban. Ya, kita tidak akan pernah bisa lepas dari tabiat-tabiat lama kalau kita tidak mau menjadi korban. Kita tentu memiliki tabiat-tabiat lama yang kita warisi dari orang tua, dari nenek moyang kita. Ya, ada mungkin orang tabiatnya terikat dengan uang, ada mungkin orang tabiatnya terikat dengan mabuk-mabukan, ada mungkin orang terikat dengan judi. Mulai dari opungnya orang tuanya sampai kepada dia, mungkin sampai kepada anak cucu sudah terikat. Tetapi untuk terlepas dari situ harus ada korban. Ya, kita tidak hanya cukup berdoa. Ya, Tuhan lepaskan aku dari ikatan ini, tidak. Ya, termasuk dengan tabiat-tabiat lain, tabiat mungkin tabiat bohong, terikat dengan uang. Ya, saudaraku, ada kalanya
kita harus betul-betul menjadi korban. Ya, harus menderita. Ya, supaya kita bisa terlepas dari hal itu. Baru selanjutnya ada namanya korban penghapus salah, penebus salah. Ya, korban penebus salah ini adalah korban, saudaraku, untuk menyucikan kita dari dosa-dosa setelah kita selamat. Setelah kita selamat atau lahir baru, kan kadangkala kita jatuh bangun dalam dosa. Ya, maka ada korban ini yang harus terus-menerus. Kapan kita jatuh dalam dosa, harus ada korban untuk pemulihan kita kembali. Ya, sampai nanti kepada pasal yang ke-6. Pada pasal yang ke-6, ayat 6, 7, 8, dan seterusnya di situ. Nah, di situ perikopnya adalah korban bakaran. Di mana korban bakaran ini, di atas mezbah itu, ya saudara, apinya tidak boleh padam. Ya, ini kelanjutan keterangan dari pasal 1. Ya, kalau pada pasal 1 tadi saya sampaikan, korban bakaran adalah komitmen total terhadap Tuhan. Ya, jadi harus ada komitmen total kepada Tuhan. Kehidupan yang bermezbah itu, api mezbah itu harus tetap menyala. Kehidupan yang menyembah itu harus tetap menyala sebagai bentuk komitmen kita terhadap Tuhan. Bisa ditangkap? Iya, saya kutip satu ayat pada pasal yang ke-6. Ya, pada pasal yang ke-6, api di atas mezbah itu tidak boleh padam. Ayat 12. Ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Terus. Jangan dibiarkan padam. Jangan dibiarkan padam terus. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Ya. Mengatur korban bakaran di atasnya. Ya. Dan membakar segala korban keselamatan. Ya. Harus api menyala tabernakelnya. Ya. Api di atas mezbah korban bakaran ini harus tetap menyala. Nggak boleh padam. Ya, pada pasal 1 tadi harus tetap ada korban bakaran. Apa korban bakaran? Komitmen total terhadap Tuhan. Ya. Jadi untuk membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan sebagai bentuk komitmen kita, harus dijaga apinya. Jangan sampai padam. Ya. Oleh sebab itu, kembali sebagaimana tadi saya sampaikan, doa adalah bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk komitmen bahwasanya kita tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan. Sebagai bentuk komitmen, Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Ya, saya menyampaikan ya pada minggu yang lalu, baik api di atas mezbah korban bakaran maupun juga di atas mezbah dupa dengan ukupan itu harus tetap menyala, baik pagi maupun juga petang. Ya, membangun kehidupan yang bermezbah adalah sebagai bentuk penyerahan. Maka Yesus sendiri pun berdoa di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak. Ya, di sini terlihat penyerahannya. Bukan kehendakku, tapi kehendak. Bapa, hari ini aku akan menjalani hari-hari ini dengan aktivitas pekerjaan, sekolah, usaha, dan lain sebagainya. Ya, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dalam tanda penyerahan. Yesus sendiri menyerah. Ya. Kalau kita pelajari tentang kisah para rasul,
tentang gereja mula-mula. Gereja mula-mula juga berdoa. Dan selalu berdoa. Tiap-tiap hari mereka berdoa. Sebagai bentuk penyerahan. Orang-orang percaya itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam persekutuan. Dalam pemecahan roti. Dan juga dalam doa. Kenapa mereka bertekun dalam doa? Sebagai bentuk penyerahan. Maka pada pasal yang keempat, ya, ketika terjadi penganiayaan kepada orang-orang Kristen pada masa itu, termasuk juga kepada para rasul-rasul, apa yang dilakukan gereja mula-mula? Berdoa. Ya. Dalam doa mereka itu dengan penuh penyerahan. Nanti saudara boleh lihat itu mulai dari ayat 23 itu sampai kepada ayat 31. Ya, telah berkumpul di kota. Ya, orang-orang yang tidak senang, yang telah menangkap para rasul-rasul, yang menganiaya orang-orang Kristen pada masa itu. Ya, lalu mereka menyerahkan kepada Tuhan. Maka ketika mereka berdoa dalam ayat 31, maka goncanglah tempat mereka berdoa itu dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan karena sudah penuh dengan penyerahan. Ya, penuh dengan penyerahan. Oleh sebab itu tadi Rasul Petrus dalam suratnya, ya, pada pasal yang kelima itu, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya melalui doa. Iya. Jadi sekali lagi doa itu adalah bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Tiap-tiap hari naikkan doamu. Ya, nyatakan penyerahanmu kepada Tuhan. Daud orang yang berdoa. Walaupun Daud sebenarnya adalah orang yang hebat. Daud orang yang dipilih Tuhan. Daud orang yang dipakai Tuhan. Daud orang yang diurapi. Dan sudah terbukti bagaimana Tuhan memakai Daud. Dan sudah terbukti bagaimana kehebatan Daud. Di awal pun sebelum dia menjadi raja, ya Filistin pun sudah pernah dia taklukkan. Goliat dia sudah kalahkan. Ya, tetapi ketika berulang-ulang menghadapi orang Filistin, Daud tidak memakai pengalamannya yang pernah menang mengalahkan Filistin. Bagaimana cara mengatasi Filistin, menyelesaikan Filistin? Dia tidak pakai pengalaman yang lama, tidak. Tetapi Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Daud berkata, Tuhan, apakah aku akan maju memerangi Filistin atau tidak? Tuhan berkata, maju. Ya. Walau Daud sudah punya pengalaman. Ya, jadi menyelesaikan masalah berikutnya, walaupun masalahnya itu sama, tidak sama dengan masalah sebelumnya. Ya, walau musuhnya sama-sama Filistin. Kan dalam kitab 1 Samuel kan Daud sudah pernah mengalahkan Filistin toh? Pasal berapa itu? 17, 18? Ya, Daud mengalahkan Goliat. Ya, itu kan masih dalam 1 Samuel. Ya. Tetapi musuh terhadap Filistin ini bukan hanya sekali, berulang-ulang. Ya, lalu dalam 2 Samuel pasal 5. Ya, saya kutip 2 Samuel pasal 5 saja. Ya, ayat 17. Ayat 17. Ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, ya, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, ya, lalu dia pergi ke kubu Bani. Ya, setelah orang Filistin tahu Daud sudah diurapi menjadi raja dan akan menjadi raja Israel. Ya, mulailah Filistin lagi gelisah, lalu mulai akan menyerang. Ya, Daud pergi ke kubu pertahanan. Apa yang dilakukan oleh Daud terus? Ketika orang Filistin itu datang dan memancar di lembah Refaim, ya, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada
Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bukan kepada dukun, tapi kepada Tuhan. Maka bertanya-tanyalah kepada Tuhan. Tidak salah kita bertanya kepada orang yang punya pengalaman, tidak salah kita bertanya kepada orang yang rohani, tidak salah kita bertanya kepada orang yang lebih dewasa, tetapi jangan lupa bertanya-tanyalah kepada Tuhan. Amin. Iya. Apa yang dikatakan Daud? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Iya. Akan kau serahkan ke mereka ke dalam Ya, tanganku? Daud bertanya, Tuhan, apakah aku akan maju? Ya, atau ada cara yang lain? Ya, apakah Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku, atau justru pasukanku yang akan kalah? Maka apa kata Tuhan? Terus, Tuhan menjawab Daud, ya, majulah, ya, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam ya, tanganmu. majulah kata Tuhan, dan akan kuserahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Terus, Lalu datanglah Daud di Baal-Perasim, ya, dan memukul mereka kalah di sana. terus, Berkatalah ia, ya, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku, ya, seperti air menerobos. ya. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim. Iya, Daud menaklukkannya. Sampai Daud berkata, Tuhan menerobos musuhku di depanku seperti air yang menerobos. Ya, ia menggambarkan bagaimana Tuhan menerobos, menghancurkan musuhnya, melanda musuhnya seperti air banjir bandang yang menerobos. Ya, Daud menang. Ya, tetapi setelah itu, tidak lama kemudian, Filistin mau menyerang lagi. Ya, terus lanjutkan. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar daripada Faim, Ya, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. ya bayangkan. Ya, orang Filistin di kemudian hari datang lagi mau menyerang. Ya, tetapi Daud walaupun sudah punya segudang pengalaman, perhatikan, ini sangat penting. Ya, walaupun Daud punya segudang pengalaman, namun bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, walau dia punya pengalaman mengalahkan Filistin pada zaman Goliat. Ya, pengalaman mengalahkan Filistin pada tahap pertama di sini. Ya, Filistin datang lagi menyerang. Daud tidak mempergunakan pengalamannya yang hebat itu dalam mengalahkan ataupun menghadapi Filistin, tidak. Dia tetap bertanya kepada Tuhan. Ya, cara Tuhan menyembuhkan kita kemarin dengan sekarang berbeda. Cara Tuhan menyelesaikan ekonomi kita kemarin dengan sekarang berbeda. Amin. Kalau kemarin cara Tuhan menyelesaikan ekonomi kita, kita yang kekurangan dengan sembako, tapi hari ini tidak. Haleluya. Iya. Jangan kira cara Tuhan itu sama kemarin dengan sekarang. Kalau kemarin kita kekurangan, tiba-tiba datang sembako, puji Tuhan, praise the Lord. Ya, tapi hari ini kita kekurangan, belum tentu cara Tuhan menolong kita dengan sembako, belum tentu. Tuhan punya cara tersendiri. Ya, maka jangan puas dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita miliki, tetapi tetaplah bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat merindukan orang-orangnya, umatnya memiliki kehidupan yang bermesbah, kehidupan yang selalu menyerah kepada Tuhan, kehidupan yang selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh perjalanan kita, bahkan dalam menghadapi hari-hari yang terakhir. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan maju menyerang? Atau ada cara yang lain? Tuhan berikan cara yang lain. Terus, dan ia menjawab, ya, janganlah maju. Jangan maju, kata Tuhan. Sampai ke belakang mereka. Terus, sehingga itu dapat menyerang mereka dari jurusan pohon. ya, terus. Dan bila itu mendengar bunyi gerak langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, Ya, maka haruslah itu bertindak cepat. terus. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu, Ya. untuk membunuh
kumpulkanlah tentara orang Filistin. Iya. Jadi beda dengan cara yang pertama dengan cara yang kedua. Ya. Tapi apa kelebihan Daud? Daud bertanya-tanya kepada Tuhan. Persoalan sama, tapi cara Tuhan menyelesaikan berbeda. Ya, supaya kita tetap membangun hubungan yang bermisbah dengan Tuhan. Iya. Nah, jadi bagian yang pertama tadi saya tekankan. Ya, perlunya kehidupan yang bermisbah dalam menjalani kehidupan kita maupun juga dalam menghadapi hari-hari yang terakhir. Hal yang kedua, saya juga singgung pada minggu yang lalu sedikit. Berdoa bukan hanya karena kita butuh sesuatu. Ya, tidak. Ya, sekali lagi, berdoa bukan hanya karena kita membutuhkan sesuatu. Tetapi berdoa ataupun bermesbah adalah pemeliharaan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Tadi di awal pun saya sudah singgung, seperti api di atas mesbah itu tidak boleh padam. Harus tetap dijaga, dipelihara, supaya apinya tetap menyala. Sebagai bentuk komitmen kita kepada Tuhan. Ya, harus memiliki mesbah, kehidupan yang selalu menyembah. Sebagai bentuk komitmen kita. Jangan apinya semangat menyembah itu padam. Itu harus dijaga, dipelihara. Ya. Memang kita juga perlu berdoa. Ya. Supaya Tuhan juga melindungi kita dari segala sesuatunya. Ya, kalau minggu yang lalu saya sampaikan termasuk dari niat-niat jahat orang fasik. Kita juga perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga. Termasuk perkataan-perkataan kita. Kita juga perlu berdoa supaya Tuhan juga menjaga, melindungi kita dari segala pengaruh-pengaruh dunia. Karena pengaruh dunia ini itu sangat kuat. Ya, yang bisa membuat orang-orang percaya gagal pada akhirnya. Walaupun mungkin di awal bersemangat, bergairah, bertekun, setia. Ya, tetapi ketika masuk pengaruh-pengaruh dunia, ini bisa membuat anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu menjadi lemah, menjadi dingin. Ya, salah satu peringatan dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Ya, itu adalah peringatan jangan sampai syarat dengan dunia. Maka ditekankan di situ berdoa dan berjaga-jaga. Iya, coba dari ayat 34. Demikian firman Tuhan. Iya. Jagalah dirimu, Ya. supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pura dan kemabukan, Terus. serta kepentingan-kepentingan duniawi, Terus. dan supaya Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Iya, terus. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Iya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Iya. Jadi segala sesuatu akan terjadi. Kehancuran, kesesatan, kebinasaan, pengaruh dunia. Ya saudara, ini akan terjadi. Maka dalam ayat 36 ini diingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu luput. Dari mana? Perhatikan, kembali kepada ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta, pora dan kemabukan. Nah, ini perlu kita jaga. Tapi
bagaimana cara menjaganya? Yaitu lewat doa. Ya, mungkin kita tidak terseret kepada pesta pora, tidak terseret kepada kemabukan. Ya, kita tidak terseret dengan pesta pora, perjamuan makan. Ya, kita cukup makan saja pun sudah puji Tuhan. Iya kan? Ya, bisa makan 3 kali 1 hari saja pun sudah syukur. Ya, amin. Ya, saudaraku, mungkin kita tidak terseret di sini. Ya, dan juga mungkin tidak terseret dengan kemabukan. Ya, dapolah ya tua kon. Ya, masih ada yang mau tua kon? Ya. Atau hanya sekedar penghangat saja? Ya, mungkin enggak. Tapi ini yang ketiga, perhatikan. Dan kepentingan-kepentingan duniawi ini yang paling banyak. Kepentingan dunia. Iya. Jangan sampai terseret, terpengaruh. Kepentingan duniawi. Kesibukan duniawi. Ya. Banyak orang akhirnya gagal karena terseret dengan kesibukan duniawi. Kalau di awal sibuknya untuk Tuhan semua. Nggak ada hari tanpa ibadah, nggak ada hari tanpa doa, nggak ada hari tanpa pelayanan. Hari-harinya hidup dalam pelayanan, hidup dalam ibadah, hidup dalam persekutuan. Tetapi pengaruh dunia membuat dia sibuk dengan hal-hal duniawi. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan usaha, sibuk dengan kesenangan. Ya, bahkan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah pelayanan. Ya. Oleh sebab itu tadi dalam ayat 36-nya, berjaga-jagalah dan berdoa. Doakan, Tuhan tolong aku supaya pengaruh dunia ini tidak menyibukkan aku. Supaya pengaruh dunia ini tidak menyeret hatiku, tidak menyeret pikiran. Ini perlu didoakan. Iya. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, puji Tuhan. Jadi tidak hanya haleluya, haleluya, ku sembah, ku tinggikan, ku muliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita bangun hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, puji Tuhan. Tetapi tentu tidak hanya pemeliharaan hubungan saja, tetapi kita juga perlu berdoa untuk menjaga hidup kita, hati dan pikiran kita, supaya tidak terseret kepada pengaruh dunia. Terjemahan sederhana saya kutip dulu. Terjemahan sederhana, ayat 34 saja. Demikian. Ya. Berjaga-jagalah, ya. Jangan sampai kamu terlalu asik dengan pesta pora dan mabuk-mabukan. Ya, terus. Dan jangan sampai kamu terus khawatir tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Supaya pada saat hari terakhir kamu tidak sampai terperangkap. Bayangkan. Ya. Jadi jangan sampai kita terjebak, terperangkap ataupun terjerat dengan kesibukan dunia ini. Ya. Apalagi sekarang ini kadangkala ya, manusia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak perlu, menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara dunia sehingga tidak memiliki waktu untuk Tuhan. Ini perlu didoakan. Ya. Supaya Tuhan betul-betul menjaga, memelihara kita. Komitmen kita. Amin. Ya. Ini kesenangan dunia, pengaruh dunia ini begitu hebat. Ya, begitu kuat. Orang kalau tidak berjaga-jaga, kadang-kala tanpa disadarinya, dia sudah merosot.
Tanpa disadarinya, dia sudah kehilangan kasih. Tanpa disadarinya, ya, dia sudah betul-betul dingin. Kalau kita mau jujur, menilai diri kita. Apakah saudara pernah bersemangat dalam Tuhan? Apakah saudara pernah bertekun dan setia dalam ibadah? Tidak ada hari-hari tanpa ibadah. Tidak ada hari-hari tanpa pelayanan. Tidak ada hari-hari tanpa berdoa, tanpa menyembah. Semua hari-hari kita diisi dengan hal-hal yang rohani. Coba bandingkan dengan sekarang. Ya. Saudara yang pernah guru sekolah minggu masih tetap bertekun melayani sekolah minggu? Saudara yang pernah melayani masih tetap bertekun melayani? Saudara yang pernah ikut di komsel masih bertekun di komsel? Atau justru makin merosot? Harusnya kita makin meningkat. Menjelang kedatangan Tuhan, semangat harus tetap dipelihara. Seperti pujian kita berkata, mari tetap. Ya, jangan justru makin lama makin merosot. Dulu tiada hari tanpa ibadah. Maunya di pertemuan pun tetap ada ibadah, ada pemberitaan firman. Maunya. Ya, karena rindu haus. Ya. Dia sepertinya tidak puas begitu pertemuan. Mari kita mulai dalam doa. Ya, nanti doa juga ditutup oleh Bapak Gembala di akhir setelah kita latihan. Ya, gak ada pemberitaan firman ya. Ya, rindu haus. Ya. Apakah masih tetap terpelihara? Atau sudah mulai tinggal satu-satu? Ya, mulai ditinggalkan pertemuan. Baru nanti tinggal ibadah doa. Oh, ibadah PA dulu ya tinggal ya. Ya, karena agak lebih panjang. Ya. Ya. Baru ibadah doa. Ibadah doa kan 1 jam toh? Ya, itu pun datang tengah 8, pulang duluan karena masuk malam. Ya, baru akhirnya lepas, tinggal ibadah minggu. Ibadah minggu pun nanti berkurang lagi, sekali 2 minggu. Ya, berlanjut sekali sebulan. Karena perjamuan kudus. Ya, perlu penebusan dan penyelesaian. Ya, saudaraku. Ya, doakan. Jangan sampai kesibukan-kesibukan dunia menyeret kita. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Perlu bekerja. Silakan bekerja. Silakan berusaha. Supaya Tuhan memberkati kita melalui pekerjaan dan usaha kita. Ya. Tetapi jangan sampai api misbah kita padam. Kalau api misbah padam, saya kutip contoh satu saja, tabernakelnya. Yang biasa dibakar di sini adalah daging. Apa? Apa? Daging. Kalau api tidak ada, daging ditaruh di atas misbah. Bukan bau harum, tapi berbau. Kita manusia memiliki sifat daging. Hawa nafsu daging. Tabiat-tabiat daging. Yang sifatnya buruk, jelek. Berbau busuk. Tidak memberi pujian. Ya, maka perlu dibakar. Dihancurkan melalui misbah. Api yang dari Tuhan. Supaya kita bisa memberikan, menyebarkan keharuman. Oleh
sebab itu kalau api mesbah kita padam, yang keluar dari sifat tabiat kita bukan keharuman, bukan pujian. Tetapi yang keluar itu adalah bau busuk. Bisa ditangkap? Ya, bau busuk. Bukan pujian. Ya. Maka daging di sini itu dibakar supaya menyebarkan keharuman. Sehingga sifat tabiat kita menyebarkan keharuman. Pujian dan kesenangan, kenikmatan bagi Tuhan. Kehidupan yang bermesbah adalah kehidupan yang memelihara hubungan dengan Tuhan. Kehidupan yang bermesbah adalah kehidupan kita berjaga-jaga. Mohon perlindungan Tuhan supaya kita tidak terseret kepada dunia. Dan bukan salah kita bermohon meminta kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita butuhkan, tidak. Ya, untuk kebutuhan kita pun harus kita minta kepada Tuhan melalui doa. Kan begitu kan? Iya, Yakobus mengajarkan begini dalam Yakobus 4 ayatnya yang kedua ya. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak kamu tidak punya apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. Jadi kalau kita mau memiliki sesuatu, milikilah melalui doa. Mintalah kepada Tuhan melalui doa. Nah, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Ya, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Iya, kalau dengan usaha kita ini di atas ini tadi, ya, untuk memperoleh sesuatu, untuk mencapai sesuatu dengan usaha kita, seringkali kita gagal. Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan. Terjadi persaingan, tipu muslihat, ya, saling menipu, saling membodohi, saling mengkhianati untuk memperoleh, untuk memiliki sesuatu. Kenapa? Karena tidak memintanya di dalam doa. Ya, tidak memintanya dalam doa. Kita mungkin bisa saja memilikinya, tetapi melalui cara-cara yang jahat. Ya, mungkin dengan menipu, menyakiti yang lain. Kadangkala sudah seperti itu pun toh juga gak dapat. Kan itu tadi kan bagian pertama. Ayatnya yang kedua. Ya, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu bertengkar, kamu berselisih, kamu berkelahi. Ya, dan kamu tidak memperolehnya. Kenapa kamu tidak memperolehnya? Karena kamu tidak berdoa. Maka kalau mau memperoleh sesuatu, ya perolehlah melalui doa. Amin. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, tetapi bukan hanya sekedar doa. Ya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 mencatat begini. Ya, mintalah dalam namaku supaya penuh sukacitamu. Sampai hari ini kamu belum memperolehnya. Sampai hari ini kamu belum menerimanya. Sampai hari ini kamu belum memilikinya. Tetapi mintalah dalam namaku supaya penuhlah sukacitamu. Ya, pasal 16 ayat 24. Ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama. Ya, sudah minta? Sudah minta? Sebelah sini, siapa yang minta mobil sama Tuhan? Hah? Sudah minta? Atau hanya ingin saja? Sebelah sini? Nggak ada. Oleh si Peter dong? Ya. Siapa yang minta motor?
Yang minta motor yang nggak tahu bawa motor. Saudara nggak memperolehnya karena saudara nggak minta. Ya, siapa yang sudah minta jodoh? Orang muda. Saudara jujur saja nggak mau. Ada orang muda yang sudah minta jodoh? Ya. Atau hanya? Ya. Atau hanya? Datangnya nanti. Ya. Tuhan kasihnya itu. Ya. Tuhan tahu kebutuhanmu, tapi kalau saudara tidak minta, ya. Lihat ini. Mana ayat 24 tadi? Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama. Sampai Tuhan berkata, sampai sekarang kata Tuhan. Ya, kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Terus. Mintalah maka kamu akan menerima. Ya. Supaya penuhlah sukacitamu. Ya, mintalah supaya kamu menerima. Sehingga penuhlah sukacita. Kenapa kita nggak bersuka cita? Kita belum menerima. Kenapa nggak kita terima? Karena kita belum minta. Nah, kenapa kau peot? Inilah. Nggak jadi aku menikah. Ya, udah ada jodohmu rupanya. Belum. Ya, udah pernah kau minta? Belum. Tahu-tahu mah. Ya. Kita tidak menerima apa-apa karena kita nggak berdoa. Ya, kita kan mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, tapi tidak pernah didoakan. Ya, bagaimana Tuhan mau beri? Ya. Orang kita minta saja pun kadang-kala Tuhan masih sensor. Sudah waktunya belum? Ya, cobalah kalau seperti si Eca ini minta mobil sama Tuhan. Kan Tuhan masih sensor. Gimana aku mau ngasih mobil nak? Umurmu saja pun belum mencapai untuk memenuhi syarat memperoleh SIM. Kan begitu? Ya, tunggu ya sampai waktunya. Ya, kamu bisa memiliki SIM. Contoh saja. Ya, apalagi nggak pernah minta. Ya, saudara mau kerja nggak pernah minta sama Tuhan. Kerja yang lebih baik nggak pernah minta sama Tuhan. Selalu usaha, 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 usaha. Kadang-kala usaha kita gagal. Kadang-kala untuk meloloskan usaha kita terjadilah tipu muslihat. Pertengkaran, perkelahian, ambisi, dan lain sebagainya. Ya, kamu bertengkar, kamu berselisih, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sampai sekarang pun kamu belum meminta sesuatu kepada aku, kata Tuhan. Mintalah supaya penuh suka. Memang memintanya harus dalam nama Yesus. Bukan atas nama pendeta Wilson Sinaga. Tuhan berikan mobil. Ya, semua doa kita harus dialaskan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Ya, kadangkala orang berkata ataupun mungkin pengkhotbah-pengkhotbah ya selalu menyampaikan apa saja yang engkau minta dalam nama Yesus, semua akan diberikannya kepadamu. Belum tentu. Ya, lihat penyataan Yesus firman Tuhan pada pasal sebelumnya. Harus ada kaitannya. Semua yang kita minta itu memuliakan Tuhan. Ya. Jangan sampai nanti seperti pengkhotbah berkata, ya, hai orang-orang muda yang belum memiliki pasangan, yang belum memiliki jodoh. Sekarang angkat tanganmu, tutup matamu, lihat jodohmu. Ya, katakan dalam nama Yesus,
Ya, Tuhan akan memberikan hari ini. Oh, belum tentu. Lalu saudara bayangkan, ya orangnya hitam, rambutnya keriting, tingginya 2,5 meter. Ya, dalam nama Yesus, ku klaim janji Tuhan. Belum tentu. Kenapa saudaraku? Pada pasal 14, pasal sebelumnya. Ini tadi pasal 16, pasal sebelumnya, pasal 14. Coba ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama Apa juga yang kamu minta dalam namaku, terus aku akan melakukan. Yesus berkata, aku akan melakukannya dalam namaku. Tetapi koma, belum titik, terus Supaya Bapa dipermuliakan di dalam supaya Bapa di sorga, Allah dipermuliakan di dalam anak Allah. Jadi apa yang kita minta itu harus ada kaitannya memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara minta kesembuhan harus ada kaitannya dengan memuliakan Tuhan. Jangan karena sudah sakitnya kita alami, kita rasakan penyakit kita, Tuhan dalam nama Yesus aku sembuh, dalam nama Yesus aku sembuh. Pertanyaannya, kalau kita sembuh, adakah kaitan kesembuhan itu dengan memuliakan Tuhan? Atau kita sembuh, lalu kita hidup dalam kebebasan, hidup dalam kesenangan, hidup dalam menikmati kesenangan dunia? Tidak ada kaitannya dengan memuliakan Tuhan. Ya, saudara minta fasilitas kepada Tuhan. Tuhan, nama kontrak kami Tuhan. Berikanlah fasilitas. Ulurkanlah tangan kasih-Mu supaya kami punya rumah sendiri. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus. Tetap dalam nama? Pertanyaannya, kalau Tuhan memberikan fasilitas rumah, kendaraan, adakah kaitannya memuliakan Tuhan? Adakah kaitan rumah saudara itu memuliakan Tuhan? Adakah kaitannya fasilitas saudara itu, kendaraan saudara itu memuliakan Tuhan? Atau hanya untuk gaya hidup? Ini sebelumnya Yesus sudah tekankan. Jadi bukan hanya sekedar dalam nama Yesus. Ya, memang semua doa kita harus dialaskan dalam nama itu. Tetapi yang kita minta, yang kita mohon itu harus ada kaitannya dengan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, jangan Tuhan sudah waktunya Tuhan. 28 tahun sudah. Jalan 29. Tahun depan 29, jalan 30 Tuhan. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda. Ya, Tuhan kasihlah. Rambutnya keriting ombak. Ya, dahinya lebarnya itu 7 cm. Ya, matanya itu belang. Ya, Tuhan dalam nama Yesus. Sekarang pertanyaannya, saudara minta pasanganmu yang begitu, adakah kaitannya memuliakan Tuhan? Ya. Itu pertanyaannya. Ya. Jangan Tuhan beri orang yang rindu memuliakan Tuhan. Cocok kok. Ini dulu. Terjemahan sederhana saya kutip. Terjemahan sederhana Indonesia. Demikian. Iya. Ayat ke-13. Dan apa saja yang kalian minta di dalam doa supaya aku dimuliakan, aku akan menjawab doa kalian. Berhenti dulu. Ya. Nah, perhatikan kembali. Dan apa saja yang kalian minta di dalam doa supaya supaya Tuhan dimuliakan. Itu garis bawahi.
Ya, jadi jangan hanya berpatokan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak. Adakah kaitannya dengan memuliakan Tuhan? Ya, anak-anak sekolah tidak salah minta Tuhan. Ya, selama sekolah dasar SD, 6 tahun aku SD. Ranking 15 pun nggak pernah Tuhan. Tolonglah di SMP ini Tuhan. Masuklah 10 besar. Gak salah minta. Karena kita Yakobus mencatat, siapa yang kurang hikmat, minta. Siapa yang kurang pintar, minta kepintaran. Siapa yang tidak punya skill, minta skill. Amin. Dulu ibu gembala ini ketika kami baru menikah, batang ubi pun ditanamnya ini mati. Batang ubi ditanamnya mati. Ini saya khotbah di depannya. Ya, kalau nggak benar nandok tapi pilos dah. Ya, tapi ini kebenaran. Ya, saudara bayangkan batang ubi. Biasanya batang ubi dilempar kemana pun tumbuh kan? Ale moloitio mati. Ya, apa saja di tanahnya mati. Saya katakan, ya, karena hatimu tidak beres. Ini masih baru-baru menikah. Biasanya kalau baru menikah kan masih enak semua. Ya, terlalu asin pun masakan enak. Ya, tapi saya berkata hatimu tidak beres. Orang kalau hatinya beres, semua yang dikerjakan tangannya, semua beres. Ya, maka kalau apa yang saudara kerjakan tidak beres, tidak berhasil, periksa. Saudara pegang musikmu mati, rusak, periksa hati. Saudara pegang speakernya rusak, periksa hati. Saudara pegang mikrofonnya mati. Periksa. Ya. Saudara ternak ayam, ya, atau yang lain, ya, datang dengan sehat, sampai di tangan saudara mati, periksa. Lalu dia berdoa, Tuhan, kuduskan tanganku, urapi tangan. Nah, maka sekarang kayu yang mati pun bisa tumbuh dibuatnya. Itu beda. Ya. Maka saya pernah bawa itu bunga yang sudah dibuang orang, sudah setengah mati, udah layu. Ya, saya bawa, kasih, ditanamnya. Tumbuh bagus. Itu bunga suflir. Ya, jadi perlu didoakan. Ya, anak-anak sekolah minta kepintaran kepada Tuhan. Tuhan berikan aku pintar, berikan aku hikmat, berikan aku kemampuan. Ya, jangan langsung tanamkan dalam hatimu. Ya. Kalau pelajaran matematika, memang otakku nggak mampu. Kalau saudara sudah tanamkan itu, saudara tidak akan pernah bisa berubah. Ya. Tapi kalau anak-anak sekolah berkata, Tuhan mampu memberikan aku hikmat, kepintaran. Jangankan matematika, fisika, kimia. Nah, luar angkasa pun bisa kupelajari. Surga kan di luar angkasa kan? Nah, ini ya, jadi minta. Namun apa yang kita minta ini harus ada kaitannya dengan memuliakan Tuhan. Minta kepintaran, minta hikmat, tujuannya memuliakan Tuhan. Minta skill, kemampuan, talenta.
tujuannya memuliakan Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dalam nama Yesus, tidak. Tetapi tujuannya, motivasi. Ya, salahkah kita minta uang kepada Tuhan? Salah? Nah, jangan mengira kalau kita tidak minta uang kepada Tuhan, kita adalah orang yang rohani. Aku nggak pernah minta uang kepada Tuhan, tapi Tuhan beri. Ya, tandanya aku rohani? Bukan. Ya, Tuhan sendiri berkata, sampai hari ini kamu belum meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Mintalah supaya ku beri sehingga sukacitamu. Ya, minta saja. Itu kan janji Tuhan. Ya, katakan, Tuhan engkau berkata mintalah, maka hari ini aku minta. Ya, tetapi bukan keinginanku, bukan untuk kesombongan, keangkuhanku, bukan untuk gaya hidupku, tetapi kebutuhanku. Aku butuh sehat supaya aku bisa memuliakan Tuhan, aku bisa melayani Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu, sembuhkan penyakitku. Jadi, ya, Tuhan berikan aku fasilitas, ya, supaya aku tidak terhalang dalam beribadah, tidak terhalang dalam melayani, supaya melalui fasilitas aku bisa memuliakan Tuhan. Ya, aku tidak hanya nanti ya WhatsApp di grup, ya, mohon jemputan. Ya. Tapi sebaliknya, aku akan menjemput. Haleluya. Ya. Ya, minta kemampuan. Ya. Dari sumber kemampuan itu. Musa pernah berdalih begini ketika diutus oleh Tuhan. Musa berkata, Tuhan, aku tidak pintar berkata-kata. Aku bukan orang yang fasih lidah. Ya, apa jawaban Tuhan? Musa, bukankah aku yang membuat lidah manusia? Berarti Tuhan bisa mengubah dari yang tidak bisa menjadi ya. Dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tuhan bisa mengubahnya. Tapi minta. Sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, maka apa kebutuhan saudara? Kesehatanmu kah? Kebutuhanmu kah? Fasilitasmu kah? Untuk menyokong pelayananmu kah? Kemampuankah? Hikmatkah? Kepintaran? Minta kepada Tuhan. Ya. Dan semua itu pakai untuk memuliakan namanya. Bukan untuk kesenangan, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau soal keinginan, kita ini semua memiliki keinginan. Kadangkala yang tidak kita butuhkan pun kita ingini. Ya kan? Ya, maka Alkitab mencatat, jangan mengingini, apalagi milik sesamamu. Ya, tapi kalau kebutuhanmu, minta. Ya, butuh pendamping hidup, minta. Tersona kalam kaum muda. Ibagas rohana, amin, amin, amin. Ya, diulang-ulang Bapak inilah maunya itu. Amin, amin. Si sona sobino tok karohana bi. Minta. Ya, koordinator konsel
Minta jiwa-jiwa di komsel saudara. Ya, kami pun selalu minta, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di penggembalaan. Orang-orang yang rindu akan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang haus, orang-orang yang rindu dipulihkan, diperbaiki hidupnya, nikahnya, masa mudanya. Selalu kami minta. Supaya melalui pelayanan penggembalaan ini ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa dibaharui hidupnya, diubahkan kehidupannya, diarahkan masa depannya. Selalu kita minta. Nah, kan di komsel saudara juga doakan. Kita mazmurkan mencatat, mintalah maka bangsa-bangsa pun akan kuberi, kata Tuhan. Ya, minta suku-suku bangsa minta. Ya, haleluya. Ya, kita mazmur sebentar. Mazmur 2 ayat yang ke-8. Iya. Demikian firman Tuhan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Iya, minta. Tuhan sendiri berkata, mintalah maka bangsa-bangsa pun akan kuberi. Ya. Nah, jadi minta segala suku, segala kaum, segala bahasa, minta di komsel saudara. Bila perlu segala bangsa pun ada di komsel saudara. Ya, jangan hanya marga sinaga dengan buruh sinaga, berenya sinaga. Ya. Sebentar lagi komsel saudara itu adalah kumpulan. Ya, minta segala suku. Maunya Tuhan, ada juga suku Batak, ada juga suku kita Karo, suku kita Simalungun, dari suku kita Papa, dari suku kita Jawa, dari suku kita Nias, dari suku kita Toraja, dari suku kita Ambon, dari suku kita Sunda, ada segala suku. Minta. Nah, orang Tuhan sendiri berkata, mintalah, maka bangsa-bangsa pun kuberi. Koordinator komsel pernah minta? Ya. Atau hanya anggota komselnya yang sudah ada saja itu yang didoakan. Tuhan berkatilah si Ana, berkatilah si Risa, berkatilah si Merli, ya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Minta. Haleluya. Persoalannya kan kita jarang meminta, sehingga tidak memperoleh. Nah, kita berharap datang, tapi nggak kita minta. Nah, itu yang perlu. Sekali lagi, ya saudaraku, segala kebutuhan kita mari minta kepada Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Namun bukan hanya di dalam nama Yesus saja kita memintanya, kita memintanya harus ada kaitannya dengan memuliakan Tuhan. Sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Ya, oleh sebab itu, kalau kita belajar kitab Ayub, ya, orang-orang yang meminta itu harus ada tanda pertobatan. Ya, ada tanda pertobatan. Tidak terlepas dari kehidupan yang bertobat. Ayub 22, saya kutip ayat 23. Demikian firman Tuhan. Iya. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa, Ya. dan merendahkan diri, Ya. apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, Terus, membuang biji emas ke dalam tebu, Ya. emas Ofir ke dalam batu-batu sungai, ya. dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu, Ya. dan kekayaan perakmu, Terus, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa, ya terus. dan akan menengadah kepada Allah. Ya, lanjutkan 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ya. Ia akan mengabulkan doamu, Ya. dan engkau akan membayar doamu. Jadi dari ayatnya, dari atas ini tadi kita melihat harus ada tanda pertobatan, supaya dalam ayat 27 ini kalau kita berdoa Tuhan mengabulkannya. Ya, Tuhan mengabulkannya.
Nah, dikatakan tadi dari ayatnya yang ke-20 ya 3 ya, ayat 23. Saya minta dalam terjemahan firman Allah yang hidup dulu sebentar. Terjemahan firman Allah yang hidup. Iya. Apabila engkau bertobat kepada yang maha kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Ini dulu. Ada tanda pertobatan. Ya, jadi bukan hanya sekedar berdoa, tetapi tanpa tanda pertobatan. Ya, doa itu harus diawali dengan tanda pertobatan. Terus, ya 24. Dalam firman Allah yang hidup, Ya. jika engkau bertobat kepada yang maha kuasa, Ya. dan membereskan Perhatikan, membereskan segala kesalahan di dalam rumahmu. Terus, maka Allah akan memulihkan engkau. maka Allah akan memulihkan engkau. Ya, ada tanda pertobatan, bereskan dulu segala dosa, kesalahan dalam nikah rumah tangga. Kalau minggu yang lalu saya sampaikan, jangan sampai doa kita terhalang karena ada kekerasan dalam nikah rumah tangga. Ya, jangan sampai doa-doa suami terhalang karena kekerasan dalam nikah rumah tangga. Bereskan dulu. Ya, supaya Tuhan memulihkan engkau katanya. Terus, jika engkau tidak serakah lagi, ya. Dan membuang emas Ofir. Nah, kalau engkau tidak serakah lagi, tetapi ada kerelaan. Ya, ada kerelaan melepas. Ya, kalau kita ada kerelaan untuk melepas, baru Tuhan akan memberkati. Ingat, Ayub lepas dulu semua. Baru Tuhan berikan 2 kali lipat. Ya toh? Ya. Ayub kan kehilangan dulu semua. Baru Tuhan berikan 2 kali lipat. Yusuf juga kehilangan semua. Ya. Jubah maha indah yang dibuat oleh bapaknya hilang. Ya. Persekutuan dengan bapaknya, Yusuf kedekatannya dengan bapaknya hilang. Bahkan dari saudara-saudaranya dia disingkirkan. Terjual. Hilang dulu semua. Ya. Termasuk kedudukannya di rumah Potifar. Semua hilang. Baru Tuhan berikan jabatan. Ya. Baru Tuhan berikan jabatan Perdana Menteri. Ya. Jadi harus ada kerelaan dulu ini hilang. Dan menjadikan Tuhan itu sendiri menjadi emas kita, harta kita. Itu ayat berikutnya. Maka yang maha kuasa sendiri akan menjadi hartamu. Terus. Menjadi emas dan perak yang sangat berharga. Ya. Nah, hilang dulu semua. Artinya kita rela hilang. Kita rela lepas. Kita tidak terikat dengan semua itu. Sampai kita menjadikan Tuhan itu harta kita. Terus. Dan engkau akan hidup senang di dalam Allah yang maha kuasa. Ya, dan selalu menaruh harapan kepada. Ya, jika engkau berdoa kepada. Terus. Dia akan mendengar dan meluluskan permohonanmu. Terus. Dan engkau akan memenuhi segala janjimu kepada. Iya, terus. Apapun yang kau inginkan akan terjadi. Ya. Dan cahaya surga akan menerangi segala jalan hidupmu. Ya, ini. Ya. Tapi dari ayat 23 ada tanda pertobatan. Ya, ada tanda pertobatan. Supaya doa kita dikabulkan. Amin. Ya. Saudaraku, ada tanda pertobatan. Tanda pertobatan contohnya ada pengampunan. Ya. Bagaimana doa kita didengarkan kalau kita sendiri tidak mengampuni. Matius pasal yang ke-5 mencatat, kalau engkau berhadapan dengan mezbahmu, mempersembahkan korbanmu di atas mezbahmu, engkau teringat akan sesuatu dengan saudaramu, tinggalkan dulu mezbahmu, berdamai dulu dengan saudaramu, selesaikan dulu masalahmu, baru kembali berhadapan dengan mezbah. Artinya, saudaraku, dalam kehidupan bermezbah harus ada tanda pertobatan, ada penyelesaian dosa, ada tanda perdamaian dengan sesama. Jangan hidup dalam penyembahan berhala, sekalipun itu niat dalam hati. Tuhan tidak akan pernah mengabulkan.
Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, dalam membangun kehidupan yang bermesbah, miliki tanda pertobatan. Supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Suratan Rasul Petrus mengingatkan kita. Kehidupan yang berdoa ini harus tetap dijaga, dipelihara. Karena waktunya sudah sangat singkat. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Langit dan bumi, bahkan segala isinya, tinggal menunggu waktu kepada penghukuman demi penghukuman. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pelihara api mesbahmu, semangatmu dalam berdoa, dalam menyembah Tuhan, maupun juga menaikkan setiap doa-doa dan permohonan kita. Mintalah kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Niscaya Tuhan pasti akan mengabulkan sesuai dengan janji-janjinya. Amin. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati.